Halo sahabat Indonesia, siapa bermain api di Omnibus Law? Ini sekarang lagi tren, hari ini, kemarin, dan esok. Semua sibuk membakar Omnibus Law. Omnibus, Anda tahu? Itu adalah bus yang pertama kali diperkenalkan di Paris tahun 1820. Itu bus yang bisa mengangkut begitu banyak orang. Makanya disebut dengan bus omni atau omnibus. Kemudian sejarahnya omnibus ini dikembangkan di Amerika Latin menjadi semua saja yang bisa masuk dalam satu keranjang dinamakan omnibus. Gitu. Kalau Anda makan semua hal dan digabungkan dalam satu perut, namanya perut Anda adalah perut omnibus, katanya begitu. Nah, sahabat Indonesia, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang merangkum begitu banyak undang-undang yang ada untuk dipadukan, disatukan dalam suatu kerangka undang-undang yang integratif. Itu semangat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Karena apa? Indonesia dari dulu terkenal undang-undang satu ke undang-undang yang lain saling tabrakan. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Makanya dia memerintahkan pembantunya dan kerjasama dengan anggota DPR untuk membuat yang namanya Omnibus Law. Dari 79 undang-undang disatukan dalam keranjang Omnibus Law dan ada 11 klaster. Nah, salah satu klaster yang mendapatkan resistensi cukup keras adalah klaster Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang sedang ramai. Sahabat Indonesia, kita harus mengakui bahwa ide Presiden Jokowi membuat Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu luar biasa. Semangatnya adalah memadukan undang-undang yang saling bertabrakan selama ini dalam satu undang-undang yang permanen yang mengatur semuanya. Bukan hanya pekerja, tapi juga iklim usaha yang menyangkut masalah iklim investasi di Indonesia. Kita membutuhkan itu. Kenapa? Terkhusus pada saat pandemi sekarang. Kita membutuhkan recovery yang luar biasa. Dan itu kita membutuhkan investor asing untuk masuk di Indonesia. Sahabat Indonesia, Indonesia terkenal menjadi negara yang tidak terlalu seksi bagi investor. Kenapa? Bukan karena sumber daya kita tidak melimpah. Bukan karena apa? Yang paling utama ternyata karena tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Itu yang mereka katakan. Hukum atau peraturan sering tumpang tindih sehingga mereka bingung. Nah, ini yang akan dipersatukan oleh Presiden Jokowi dalam suatu undang-undang yang sangat integratif yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerja. Artinya ini penyempurnaan dari undang-undang yang ada. Bukan menghapuskan atau bukan malah merugikan para pihak yang di dalamnya. Dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tidak ada satupun pasal-pasal yang merugikan buruh atau pekerja. Tidak ada satupun yang merugikan asosiasi pengusaha atau investor. Intinya Presiden Jokowi ingin membuat iklim usaha yang kondusif. Makanya beliau ingin dikenang sebagai Bapak Omnibus Law di Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa Omnibus Law, khususnya yang klaster Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, begitu mendapat tolakan? Nah, ada beberapa hal. Saya mengkritik juga pemerintah dan DPR bahwa mungkin selama ini pemangku kepentingan yang ada mulai dari asosiasi pekerja atau federasi buruh atau yang lain-lain atau mungkin akademisi kurang didengar suaranya. Makanya menimbulkan resistensi. Tapi kalau dari versi pemerintah atau versi DPR, mereka sudah melakukan itu. Mungkin kurang optimal. Nah, sahabat Indonesia, beberapa hari ini muncullah tolakan-tolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Muncul berbagai keluhan-keluhan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja merugikan buruh ini.
ada mungkin 12 item. Ternyata begitu ditelisik lebih dalam lagi, semuanya hoax alias berita palsu. Kenapa? Tidak ada di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini yang merugikan buruh, masalah buruh kontrak, atau pekerja dengan paruh waktu, atau cuti, itu pun tidak ada yang dirugikan. Semuanya diatur. Mungkin mereka kurang teliti dalam membacanya. Nah, yang paling mungkin lagi, ada kelompok tertentu yang menggunakan isu Omnibus Law ini untuk membuat kegaduhan. Saya sebagai rakyat percaya yang terakhir ini. Kenapa? Kalau mau punya itikat baik, harusnya mereka datang ke DPR sebelum diundangkan kemarin untuk datang, ini loh, saya tidak setuju poin ini. Bukan dengan turun ke lapangan dengan membuat chaos. Apalagi di saat pandemi yang harusnya semua kita menjaga jarak aman satu sama lain. Nah, ini apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, Ketua Serikat Pekerja mau mengancam akan membuat demo besar-besaran, mogok nasional. Nah, kemudian ada lagi nih yang mantan jenderal, mantan Panglima TNI dan kelompok, kami mendukung gerakan mogok nasional. Pertanyaannya, tahu nggak sih orang-orang ini dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja? Kalaupun ada yang tidak sempurna, sempurnakan. Duduk bersama kita sempurnakan. Ada jalur-jalur lain untuk menyempurnakan itu. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya penekanan kepada DPR untuk mereview kembali undang-undang itu. Bisa. Toh itu belum diundangkan sekarang. Ya, sahabat Indonesia, undang-undang ini belum serta-merta berlaku pada hari ini juga. Meskipun sudah diketok palu oleh Ketua DPR. Perlu peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Perlu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati. Jadi pasti panjang urutannya. Jadi kenapa kita terburu-buru mau menghantam pemerintah dalam kaitan ini? Saya kok tidak yakin mereka punya niat yang baik. Mohon maaf nih sahabat Indonesia. Karena saya tahu kelihatannya orang-orang ini punya intens yang negatif. Punya kehendak yang negatif, hanya membuat kegaduhan. Oke, yang pertama tadi. Yang namanya judicial review. Bisa dilakukan melalui apa? MK. Kalau sebagai warga bangsa atau kelompok warga bangsa tidak setuju dengan undang-undang, kita bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Semua ada jalurnya, semua ada jalannya, semua ada mekanismenya. Kenapa itu tidak dilakukan? Jangankan masalah pasal demi pasal, dibatalkan pun bisa kalau MK memutuskan seperti itu. Jadi ada dua jalan. Jalan untuk meminta DPR untuk mereview kembali atau minta kepada MK uji materi. Ada jalannya, ada mekanismenya, ada caranya. Nah, sahabat Indonesia, saya dengar hari ini dan mungkin besok mereka mengerahkan mahasiswa. Aliansi BEM seluruh Indonesia akan menggerakkan mogok massa karena dianggap pemerintah zolim. Hei mahasiswa, ngerti nggak Anda Omnibus Law? Ngerti nggak Anda Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja? Sudah belajar belum? Jangan bergerak, beraksi hanya berdasarkan asumsi atau kabar bohong. Sebagai intelektual, Anda memalukan. Sebagai pemimpin bangsa, memalukan kalau Anda ikut dalam tarian yang digerakkan oleh orang-orang yang sengaja membuat chaos. Pelajari dulu, satu demi satu, pasal demi pasal. Kalau tidak, memalukan. Anda nanti hanya sebagai kayak kuda. Kuda tunggangan para politisi, kuda tunggangan para gelandangan politik, kuda tunggangan para petualang yang ingin merebut kekuasaan dari negara ini. Malu, Anda calon pemimpin bangsa. Jadi mendingan kalau saya jadi Anda, saya akan datang ke Ketua DPR atau ke pemerintah minta penjelasan lebih detail seperti apa. Apakah benar hoax ini? Tentu saja namanya hoax tidak ada yang benar. Tolong belajar mengerti tentang sesuatu yang esensial.
Jangan hanya di permukaan, Anda bergerak, mengerahkan orang di masa pandemi, belum nanti terjadi klaster dari demonstrasi ini, Anda bertanggung jawab. Kalau penyebaran virus corona ini muncul karena ulah para demonstran, Anda harus bertanggung jawab. Jangan asal teriak, jangan memprovokasi. Belum lagi saya dengar ada anak STM mau turun juga. Semakin kuat dugaan saya bahwa demo-demo untuk menolak Omnibus Law ini adalah demo-demo yang sangat manipulatif dan rekayasa. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menginginkan kegaduhan di negeri ini. Saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya mendukung Indonesia. Saya menginginkan ada kedamaian, saya menginginkan kehidupan yang harmoni. Apalagi di masa pandemi ini. Semua lagi bertahan dari serangan virus, semua lagi bertahan dari serangan pandemi ekonomi yang menghantam kita. Anda merusaknya dengan serta-merta. Ini sangat tidak fair. Jadi saran saya kepada adik-adik mahasiswa atau ada di STM atau kelompok-kelompok pekerja, jangan mau Anda dijadikan tunggangan kaum politisi busuk yang sekedar ingin memanfaatkan keberadaan Anda di lapangan. Yang rugi siapa? Anda. Nanti kalau investor tidak mau datang ke sini, nanti kalau pengusaha hengkang dari Indonesia, pabrik-pabrik tutup, siapa yang rugi? Anda bukan? Tidak ada dalam pasal demi pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dihilangkan dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Justru disempurnakan. Pelajari itu. Jangan hanya beraksi, berasumsi dari tulisan WA Group atau media sosial yang lain. Cross check, bener nggak sih? Bisa cross check di media mainstream, televisi, media yang akurat. Jangan media abal-abal. Jangan dari Instagram saja, jangan dari WA saja. Demo-demo tahun kemarin diputar, ini kerusuhan di sini diputar kembali. Hanya apa? Menebarkan ketakutan. Hati-hati, negara kita ini sedang digerogoti dari dalam. Bukan oleh orang asing, tapi oleh orang kita sendiri. Oleh siapa? Orang yang ngebet pengen berkuasa. Sahabat Indonesia, hati-hati. Kalau tidak sempurna, mari kita sempurnakan. Kalau tidak lurus, mari kita luruskan. Pemerintah itu bukan dewa. Presiden bukan manusia setengah dewa. Bisa juga diberikan masukan, bisa diberikan saran. Intinya ada niat baik dari kita. Dan saya mohon maaf ini sahabat Indonesia, saya tidak melihat niat baik dari para pentolan demo, pentolan yang menggerakkan, memobilisasi orang untuk turun ke lapangan di masa pandemi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Mereka mengorbankan kesehatan para pekerja, mengorbankan para mahasiswa, mengorbankan pelajar STM untuk turun ke lapangan, berhadapan dengan aparat keamanan. Mereka hanya ingin menimbulkan chaos, menimbulkan kegaduhan. Kasihan polisi kita, kasihan tentara kita, harus dibenturkan dengan sesama. Jahat sekali orang yang mempunyai niat seperti itu. Jadi maaf, ya, tolong Anda sabar dan mohon Anda jangan terpancing dengan provokasi. Negara ini sedang ada cobaan, ada pandemi corona yang belum berakhir. Mari bersama bersatu padu mendukung lingkungan kita untuk menjadi sehat dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Jangan membuat kegaduhan. Bagi para pekerja tolong belajar. Apa sih yang Anda proteskan? Ada atau tidak? Dihilangkan atau tidak? Jangan keburu emosi, terlalu reaktif dari berita-berita bohong. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang siapa yang bermain api di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Saya sekali lagi tidak percaya dengan niat baik orang-orang yang ingin menciptakan kegaduhan di negeri ini. Saya hanya ingin semua pihak, semua pemangku kepentingan, semua kita untuk saling bersinergi membangun bangsa ini, menciptakan kedamaian, bukan kegaduhan. Apalagi dirongrong oleh orang-orang yang pengen negeri ini gaduh hanya karena dia ambisi menjadi seorang presiden atau penguasa. Kalau terjadi
instabilitas keamanan di negeri ini, siapa yang rugi? Mereka yang di daerah Menteng, mereka yang di daerah Sudirman atau daerah Cendana? Bukan, kita rakyat kecil yang rugi. Ya, mereka enak-enak uangnya sudah melimpah ruah, di luar negeri sudah banyak uangnya mereka. Kita nggak punya uang. Kita sedang berusaha untuk hidup, bertahan hidup demi anak kita. Jangan kita mau diperalat oleh mereka, para peguda penguasa. Mereka adalah penjahat kemanusiaan. Karena mereka tidak peduli dengan Anda. Mereka hanya peduli bagaimana berkuasa di negeri ini. Begitu sahabat Indonesia, demikian opini saya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Dan satu lagi pesan saya, mari menjadi warga negara yang bijak dan cerdas. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Sampai ketemu lagi.